Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu Asma. Apa ya Bu topiknya hari ini? Ya, ini lagi membicarakan tadi dengan IPA. Yang kami akan bawakan adalah tentang pengukuran baku dan tidak baku. Iya. Apa alat-alatnya sudah siap, Bu Ipa? Sudah Bu, saya sudah menyiapkan alat-alatnya di kelas, ada mistar dan ada objek-objek yang akan diamati, saya sudah tuliskan di LKPD-nya. Dan nanti kan akan membedakan antara pengukuran baku dan tidak baku. Jadi pengukuran bakunya itu menggunakan mistar, pengukuran tidak bakunya menggunakan jengkal, Bu. Untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini tentang pengukuran baku dan tidak baku, Ibu akan berkolaborasi dengan Ibu IPA dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Untuk itu, saya persilahkan Ibu IPA untuk memulai kegiatannya. Nah, sekarang memulai pelajaran kita. Di sini Ibu memegang botol yang berisi air. Semua lihat yang di belakang? Iya. Oke. Nah, sekarang Ibu tanya, kira-kira jumlah air di dalam botol ini berapa ya? 1/4 liter. 1/4 liter. Yang lain? Oke, yang di belakang, Jafar. 1/2 liter. 1/2 liter. Oke, jadi di jawabannya ada yang mengatakan 1/4, ada 1/2, ada setengah botol. Nah, kira-kira kenapa ya jawaban kalian berbeda-beda padahal kalian melihat objek yang sama? Ada yang tahu? Oke, Diandra? Karena tidak diukur. Karena tidak diukur. Oke, jadi kalian itu mengamati objek tetapi kalian tidak menggunakan alat ukur. Jadi kalian tidak bisa mengetahui berapa ukuran pasti yang ada di dalam botol ini. Maka kegiatan yang akan kalian lakukan adalah melakukan pengukuran baku dan tidak baku secara berkelompok. Sekarang Ibu IPA silakan dibagikan LKPD-nya. Jadi setelah ini kita akan melakukan pengukuran dengan jengkal dan mistar. Anda paham? Teman-teman semua paham? Paham. Baik anak-anak, setelah mencermati LKPD-nya, sekarang Ibu berikan waktu 20 menit untuk melakukan kegiatannya berdasarkan langkah-langkah yang ada di dalam LKPD. Ini sudah dibagi, siapa yang menjadi orang pertama? Oke, siapa yang orang pertama di sini? Oke. Kedua Sabrina, orang keempat Evelyn, dan orang kelima Nurul. Oke, itu mejanya itu satu objek saja ya. Jadi dibentukkan meja ini. Oke, supaya hasilnya sama. Tadi pengukurannya sudah sampai di orang keberapa? Orang keempat. Nah, sekarang dilanjutkan untuk orang kelima. Teman-teman, sekarang kita akan mengukur panjang kertas HVS dengan menggunakan jengkal. Jadi kita dengan menggunakan jengkal yang berbeda. Ya, betul sekali kata Diandra. Caranya yang benar adalah menggunakan jengkal seperti ini. Ibu jari dengan jari tengah. Jadi semuanya harus menggunakan dengan cara yang sama. Ya teman-teman, sekarang kita akan mengukur panjang meja siswa dengan menggunakan mistar. Dan meja yang kita pakai adalah meja ini. Baik anak-anak, kegiatan kerja kelompoknya sudah selesai dan waktunya untuk presentasi. Sekarang Ibu persilakan Ibu IPA untuk memandu presentasinya. Sekarang kelompok mana yang mau terlebih dahulu mempresentasikan hasil kegiatannya? Oke, kelompok 7. Hasil pengukuran menggunakan jengkal dan mistar pertama, panjang meja siswa untuk orang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima secara berurutan dengan menggunakan jengkal yaitu 3,5 jengkal, 3 jengkal, 3,4 jengkal, 2,9 jengkal, dan 2,7 jengkal. Sedangkan menggunakan mistar untuk orang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima secara berurutan. Yang pertama adalah 58 dan hasilnya sama semua dari orang pertama sampai dengan orang kelima. Pertanyaan terakhir, mengapa kita penting melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang baku? Jawabannya, karena untuk memberikan hasil pengukuran yang pasti sehingga memudahkan ketika dikomunikasikan dengan orang lain. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kekurangan Tadi hasil dari presentasi setiap kelompok. Nah, sekarang pembelajaran kita sudah selesai. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan seluruh kegiatan pembelajaran kita hari ini? Dari hasil pengamatan kami,
dapat disimpulkan bahwa pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang sama atau tetap untuk semua orang disebut satuan baku. Contohnya mistar. Sedangkan satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang tidak sama untuk orang yang berlainan disebut satuan tidak baku. Contohnya menggunakan jengkal. Bagaimana sudah melakukan kolaborasi dengan Bu Hamria? Menarik sekali tadi saya bisa mengajar berkolaborasi dengan Ibu Hamria karena ini adalah pengalaman baru bagi saya mengajar dengan berkolaborasi. Kemudian tadi ini Bu, pada saat pendampingan kelompok juga saya melihat Ibu Hamria cekatan sekali membenarkan persepsi siswa pada saat melakukan pengukuran menggunakan jengkal. Tadi ada salah seorang siswa menggunakan pengukuran dengan jengkal itu, dia dari ibu jari ke jari kelingking, dan Ibu Hamria langsung dengan cekatan membenarkan bahwa pengukuran dengan jengkal itu dari ibu jari sampai jari tengah. Kemudian tadi pada saat saya mendampingi kelompok Bu, kelompok yang saya dampingi itu mengukur objek yang berbeda-beda sehingga persepsi dalam satu kelompok itu berbeda-beda dan hasilnya juga berbeda Bu. Bagaimana Bu Hamria? Apa ada yang ingin disampaikan? Baik Bu, untuk pembelajaran hari ini dengan pembagian tugas 50-50 antara saya dengan Ibu IPA sudah berjalan dengan baik berdasarkan langkah-langkah yang ada di RPP. Dan Ibu IPA juga sudah sangat baik dalam menangani siswa dalam kerja kelompok. Ketika ada kesalahan, dia juga secepatnya mengarahkan untuk memperbaiki caranya melakukan pengukuran. Untuk Ibu IPA, tolong dicatat baik-baik semua saran tadi supaya nanti pembelajaran 75% menjadi lebih baik, terutama tentang informasi pada saat sebelum kegiatan praktikum dimulai. Untuk hari ini pelajaran kita tentang pemisahan campuran, dan untuk melakukan kegiatan pembelajaran ini akan dibawakan oleh Ibu IPA dan Ibu hanya membantu kalian dalam kerja kelompok. Dan masih bersama kita Ibu Haja Andiasmawati di belakang, dosen pendamping lapangan dari PPL UNM. Ibu tanya, tadi pas mau ke sekolah minum teh tidak? Kan biasanya ada ampasnya kan? Bagaimana cara kalian memisahkan air teh dari ampasnya? Disaring Bu. Saring. Nah, itu adalah salah satu cara untuk memisahkan campuran, di mana memisahkan antara air teh dengan ampasnya. Ini berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini, di mana yaitu kita akan mengetahui beberapa metode pemisahan campuran dan melakukan percobaan tentang salah satu cara pemisahan campuran, yaitu dengan kromatografi. Cermati dulu cara kerjanya. Lakukan sesuai cara kerja atau langkah-langkah yang ada di LKPD-nya. Ibu kasih waktu 20 menit. Oke, sekarang sudah mencermati LKPD-nya? Sudah. Sudah tahu cara kerjanya? Sudah. Kita coba ukur 2 cm dari ujung. Selanjutnya, Tinta diteteskan. lagi. Biarkan tinta mengering terlebih dahulu. Gas. Biar cepat mengering. Oke. Nanti catat warna apa saja yang terbentuk. Tri, nanti saya sebutkan, kamu tulis ya. Warna yang terbentuk adalah ungu pudar, ungu tua, biru, dengan biru tua. Ada yang lain? Pink, Itu sudah ada, Iksan. orange. Sudah ada. Kenapa tidak jadi ya? Bu, kenapa tidak jadi nih Bu? Ikan titik dengan menggunakan tinta apa? Pulpen. Nah, di situ cara mengerjakannya tidak sesuai dengan petunjuk LKPD-nya. Coba silakan dilihat dulu LKPD-nya menggunakan apa? Spidol. Spidol. Kenapa? Tidak jadi. Kenapa?
Aduh, kan di petunjuknya kan di sini sudah jelas menggunakan tinta spidol yang sudah disediakan. Jadi diulangi ya? Iya, Bu. Oke. Warna-warna yang terurai ini akibat dari proses pemuaian yang merupakan komponen satu warna dan naiknya air menyebabkan komponen penyusun warna. 3 cm, 5 cm, 9 cm, 9,5 cm. Fungsi penggunaan air pada percobaan ini adalah sebagai pelarut yang akan terikat pada kertas untuk mengetahui komponen penyusun pada tinta spidol.